saya coba menjelaskan dulu. Ini berhubungan dengan perubahan iklim dan masa depan ya. Ini saya sedikit align seperti ini karena hari ini sangat hingar-bingar dan saya selalu sejak lama itu bahwa perubahan iklim ini menjadi suatu yang menjadi keharusan dan ini masa depan. Saya coba cepat aja karena bahan udah saya share. Nah, ini dimulai dengan adanya tuntutan dari negara-negara di Eropa sebetulnya ya terhadap perubahan iklim. Ini dikumandangkan teori ekonominya oleh Joel Elkington tahun 94. Sebetulnya tahun 1792 sejak ditemukannya revolusi industri James Watt di Inggris, mereka sudah menghasilkan yang namanya emisi karbon sejak itulah. Jadi kalau kita hitung dari sekarang, ini udah periode 300 tahun mereka sudah melakukan, baru mereka hari ini mendorong kita yang baru menikmati 99% kelistrikan. Ini saya mengkritisi ini ya, karena mereka sudah menikmati dan hari ini mereka mengeluarkan Joel Elkington di dalam laporan keuangannya atas 3P ya, 3P. P pertama adalah suatu company itu harus profit. Ya ini kita ketahui semua. Yang kedua itu adalah people, ya CSR, people-nya, baik itu di internal, di kepegawaian harus diperhatikan, lingkungan kerja kita, transmisi kita, gardu induk kita. Nah, P yang ketiga yaitu planet, lingkungan. Ya ini mulai didengungkan ini, mulai Joel Elkington terhadap tiga aspek 3P ini. Semua laporan manajemen keuangan perusahaan kalau ini laku dijual keluar yang kita sebut SBF, Straight Bird Fund, itu akan meminta 3 report ini terhadap 3P ini. Nah, dengan adanya pandemi COVID-19 yang udah tahun keempat hari ini mulai terdorong lebih cepat dengan adanya namanya pivot to the future. Ya kalau katakanlah zaman old produk itu teknologinya, metodenya seperti ini. Kemudian zaman sekarang ini ada investment strategik, tapi to be the future, ini akan terjadi disruption yang luar biasa, ya. Disruption inilah yang harus kita lihat. Kita tidak bisa memungkiri bagaimana hari ini dengan adanya pandemi COVID-19, mal-mal di Jakarta itu tutup, Blok M itu kosong, ya, Mangga Besar kosong. Tapi yang namanya ada teknologi baru yang namanya ekspedisi, Gojek, Grab, ya sekarang banyak sekali ya, Shopee, itu sekarang menjadi tumbuh luar biasa dan menjadi solusi. Jadi artinya apa? To the future itu akan terjadi perubahan yang sangat luar biasa. Dan ini kemungkinan di lingkungan kerja kita, di kelistrikan kita, ini yang harus kita siasati dan kita tidak bisa seperti apa hari ini lagi rame namanya metaverse. Ya demikian luar biasa, apalagi ini dengan adanya terdorong, dengan adanya kita harus work from home, ini luar biasa terdorongnya seperti sana. Saya cepat aja. Nah, Paris Agreement di global keeping warm between 2 degree Celsius itu mempertahankan supaya bisa pada tahun 2050 seharusnya, atau sekarang menjadi permintaan berapa negara 2060, 2070, dipertahankan. Ini adanya pandemi ya, seperti itu. Nah, selisih mempertahankan kenaikan temperatur hanya 1,5 derajat, ada berapa langkah yang harus dilakukan ya. Nah, Indonesia, bagaimana Indonesia? Indonesia pada tahun 2016 kemarin sudah menandatanganinya namanya National Determined Contribution, akan ikut di dalam kesepakatan Paris Agreement ini ya. Pada 2016. Nah, diterbitkannya lah Undang-Undang Nomor 16 2016. Ya, 2016 ini jadi undang-undang. Kemudian ini saya cepat aja, kita harus membuat namanya net zero emisi. Net zero emisi pada tahun 2050 yang hari ini Indonesia meminta itu 2060, China 2070. Nah, makanya kita harus membuat suatu undang-undang transisi energi. Ya, karena kalau tidak berupa undang-undang menuju net zero emisi ini, transisi antar waktu kita, ya kita nggak bisa. Nah, saya menyarankan ada versinya
bangsa Indonesia, bukan dibuat oleh konsultan-konsultan dari Barat. Ini kan sama aja, mereka yang memulai, mereka juga yang mengakhiri. Nah, ini harus ada versi kita, ini saran saya. Jadi saya kurang setuju dengan namanya PLTU phase out, seharusnya phase down, ya phase down, bertahap, disesuaikan dengan sistem setempat. Tidak bisa saya harus phase out tahun sekian, itu nggak bisa saya pikir ya, itu akan terjadi golden second luar biasa dan banyak sekali kita dirugikan. Ini saya titip pada adik-adik saya. Oke, nah kenapa sih ada perubahan gas rumah kaca ini atau GHG, greenhouse gas ini? Nah, 4 gas yang diperhatikan di dalam timbulnya pemanasan global ini. Yang pertama adalah carbon dioxide. Nah, sumbernya memang batu bara. Batu bara pembangkit atau fosil, kalau dipakai dari untuk pembangkit listrik terbesar ini digunakan batu baranya akan menghasilkan namanya carbon dioxide. Kalau tadi saya katakan phase down, bisa dong dikurangi pakai ultra super critical USC, itu mengurangi keluarnya CO2. Apalagi kalau pakai FGD, apalagi pakai yang namanya CCS ya, carbon capture storage atau carbon capture utility storage ya. Nah, itu akan lebih bersih, masih bisa. Kan goalnya ini iklim. Bukan saya harus renewable. Ya, ini jadi salah kaprah, harus renewable, Pak. Renewable nggak ada yang bisa sebagai base load sampai kecuali hydro, dan kapan kita selesai membangun hydro ini. Ini yang menurut saya harus sana. Yang kedua adalah metan, ini dari sampah ya, metan dari aktivitas pertanian atau nitros, ya nitros N2O. Dari mana Pak nitros ini? Banyak dari pertanian, pupuk, pembakaran energi fosil, floor gas, dari PLTS. Loh, kok PLTS keluarin floor ya? Iya, pada waktu bikin proses menggunakan namanya NF6 ya. NF6 inilah digunakan untuk proses pembuatan PLTS-nya, masih memberikan namanya jejak karbon ya. Kemudian juga mungkin SF6 ya, ini SF6 yang di lingkungan kita juga harus diperhatikan, jangan sampai itu kita buatkan kebocoran. Kalau dia memang dipakai no problem, tapi kalau bocor menjadi efek gas rumah kaca. Oke, nah kita melihat ini, paling besar memang 65% adalah karena CO2 ya, karena fosil ini 65%. Kemudian metan ya, kemudian floor gas, kemudian CO2 land, deforestasi, dan dari nitros tadi. Inilah komposisi dari pie atas penyebab munculnya efek gas rumah kaca tadi. Lanjut ya. Nah, bagaimana Indonesia? Indonesia adalah CO2 terbesar sekarang di peringkat 10. Negara-negara yang memang hari ini sebagai superpower, 3 besar ini mendekati ke tempat. Tapi pada 2021 kemarin ini berubah, tetap di atas yang ini. Tapi komposisi perbawah ini sedikit berubah. Ya, ini ranking dari penghasil CO2 emisi kepada gas rumah kaca. Nah, ada definisi yang kita sebut net zero emisi. Apa sih net zero emisi? Ya, net zero emisi itu penghasil sama penyerap harus seimbang, kira-kira begitu ya. Jadi net zero itu bisa dia menghasilkan, tapi juga harus ada diserap, katakanlah dengan FGD, dengan CCS, ya CCUS, itulah terjadinya net zero emisi. Jadi net zero emisi goal, tapi jangan, Pak harus pakai solar PV, Pak harus pakai ini. Enggak. Kita harus melihat kearifan di sistem itu seperti apa. Kita hitung yang namanya net zero emisi di situ, ya. Kita lanjut aja. Apakah karbon netral dan net zero itu? Nah, ini ada di sini, ya. Jadi karbon netral adalah karbon netral suatu keadaan, suatu entitas perusahaan layanan, produk atau peristiwa di mana emisi karbon yang disebabkan oleh kegiatan mereka telah diseimbangkan, ya, telah diseimbangkan. Jadi tidak harus, Pak saya mau net zero emisi, ganti dengan EBT. Oh tidak, bisa caranya, karena itu adalah suatu rumus persamaan, berapa langkah bisa dilakukan. Nah, kita harus membuat namanya roadmap untuk net zero emisi ini. Ya, jadi bukan, Pak saya harus ganti kepada PLTS yang menjadi persoalan, jadi di PLN untuk customernya hilang. Itu kan sebetulnya kita belum diskusi ke sana. Kita banyak cara untuk menuju Roma ya. Ini ada, saya kasih aja gambarannya. Nah, bagaimana sebetulnya gas rumah kaca ini komposisi sektornya di PLN?
di listrik. Listrik itu nomor 3, ya. Listrik itu nomor 3. Nomor 1 adalah apa? Industri. Ya, penghasil gas rumah kaca dari industri itu luar biasa karena ada metan, ada fluor, ada CO2 yang dihasilkan. Nah, ini adalah di sini kita lihat industri adalah pemegang terbesar penyebab menimbulkan gas rumah kaca ini, 29%. Yang kedua adalah apa? Transportasi, ya. Transportasi nomor 2, ya, transportasi. Kemudian nomor 3 ini sama antara PLN dengan deforestasi. Deforestasi dulu malahan. PLN nomor 4. Maksud saya bukan PLN, kelistrikan itu nomor 4. Ya. Kenapa kita yang harus jadi pusing kepala, beresin dulu yang industri yang nomor 1 secara gitu ya. Ini yang kadang kita salah kaprah, kita yang diucek-ucek PLN nggak punya data dan PLN tidak bisa mempertahankan bahwa kami ini nomor 4 Pak, yang lebih dominan adalah industri, transportasi, deforestasi, baru kelistrikan. Nah ini yang kita nggak pernah, ini saya kenal, kenapa dia di sana, ini ada di sini ya. Ini yang harus kita lakukan. Jadi saran saya tadi, kalau yang 3P, PLN melakukan kegiatan-kegiatan positif untuk planet tadi dengan melakukan penghijauan, mengurangi sampah, itu adalah proses yang namanya menuju net zero emisi ya. Jadi goalnya net zero emisi, bukan Pak kami harus RE, itu kan langkah-langkah strategi saja. Kenapa menjadi objek yang kita bicarakan? Lanjut, mengapa karbon netral? Ini pun sudah tahu semua ya. Nah, saya melihat begini, dari seluruh pembangkit, memang kalau kita bicara fosil yang dari lignin ya, yang dari alam itu natural gas yang lebih bersih terhadap dampaknya. Kalau di kelompok new dan renewable energy atau EBT, energi baru dan terbarukan, komposisinya seperti ini. Solar PV itu paling kiri, masih tinggi dia ya. Kemudian biomas itu bisa lebih bagus jejak karbonnya, kita sebut karbon footprint-nya. Kenapa? Karena biomas menghasilkan namanya karbon char, karbon negatif yang bisa memperbaiki tanah. Ini dia mendapat positif yang lebih bagus dibandingkan PV ya. Jadi kalau ada biomas dilakukan itu bisa memberikan footprint yang lebih baik dibandingkan PLTS. Kemudian nuklir, kemudian hydro, kemudian wind. Posisinya seperti ini. Inilah tingkat daripada gas rumah kaca life cycle daripada pembangkit antara new dan renewable energy. Nah, sekarang mulai ini udah lama paparan saya ini saya ngajar mengenai pajak karbon ini, ya pajak karbon. Kenapa hari ini menjadi ramai? Hampir seluruh dunia G20 itu memberlakukan namanya pajak karbon, dan Indonesia sudah meratifikasi Undang-Undang Harmonisasi Pajak yang akan berlaku per 1 April 2022 ini. Ya ini pajak karbonnya. Ini waktu itu ini hanya Eropa. Ya ini pada waktu kemarin COVID-19. Sri Mulyani sudah mengancam bahwa akan ada lebih ngeri daripada COVID-19, yaitu pajak karbon. Dan ini sudah dibuat pajak karbonnya terhadap pasal 13 dari Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 yang memberlakukan pajak karbon bagi semua entitas penghasil karbon. Ya, ini namanya cap ya. Cap dan gap ya, ini kita nanti apa saya jelaskan. Nah, berapa industri melakukan namanya karbon netral? Ini adalah gap dan trade ya. Ini ada gap, ada trade, ada cap. Ini semacam stick and carrot ya. Nah, kalau stick itu adalah pajak, itu stick, cambuk, fair. Tapi kalau dia carrot itu menjadi perdagangan karbon. Karbon menjadi alat dagang hari ini yang kita sebut carbon trade ya, karbon perdagangan karbon ya. Nah, ini ada gap, ada cap dan trade ya. Ini perbedaannya apa? Nanti kita lihat di sini. Nah, carbon tax versus trading tadi. Kalau trading, kalau saya bisa melakukan penghematan karbon, ini bisa saya jual value saya terhadap pencapaian itu kepada entitas yang menabrak
jaraknya, cap-nya, itu bisa diperdagangkan ya. Ini namanya ETS dan carbon tax. Ini perbedaannya seperti apa? Nah, perpresnya udah keluar. Perpres ini baru keluar setelah Pak Jokowi ke Glasgow. Ya, ini baru November 2002, setelah November, setelah pulang dari Glasgow ya. Ditandatanganilah Perpres 98 2021 tentang perdagangan karbon. Nah, pada September kemarin, berapa pembangkit listrik di Indonesia sudah melakukan percobaan perdagangan karbon dalam rangka penghargaan Subroto Award ya, PSBE ya, itu dilakukan. Ya, berapa pembangkit PLN memperdagangkan antara mereka atau kepada swasta terhadap pajak-pajak karbonnya, sehingga dihargai batasan ini tidak terkena yang namanya gap tadi, pajak tadi ya. Nah, ini adalah G20 Progress ya, membuat NZ-nya. Nah, ini adalah berapa tarif pajak karbon di seluruh dunia. Paling tinggi adalah Sweden ya, paling tinggi adalah Sweden. Itu pajaknya paling mahal ya. Kalau di Europe itu $55, kalau hari ini harmonisasi pajak itu hanya 30.000, sekitar $2 ya. Kalau di luar bisa 55 euro, paling tinggi adalah Swedia ya. Nah, berapa negara sudah sepakat? Berapa entitas company sudah mensepakati yang namanya RE100? Saya tolong teman-teman hati-hati di daerah pelanggannya kalau dia perusahaan itu sudah menandatangani kesepakatan di dunia atas RE100 Renewable Energy. Kenapa Pak? Mereka tidak lagi melihat harga listrik itu murah atau tinggi, tetapi berapa value karbonnya. Seperti kita tahu Jawa Bali, 1 MWh Jawa Bali itu menghasilkan 0,8 ton karbon. Jadi selain dia membayar listrik, produk dia itu kalau masuk ke daerah yang menandatangani kesepakatan karbon, dikenakan pajak karbonnya. Ya, ini jadi tidak lihat dari hanya harga listriknya, LCOE-nya, tapi berapa value daripada karbonnya ya. Sehingga mereka lebih baik daripada saya membayar pajak, saya melakukan trading. Dia membayari hutan, dia mengganti pembangkitnya dengan PLTS lebih mahal sedikit, nggak problem. Tapi dia tidak kena yang namanya pajak karbon atau cap tadi. Ya ini tolong dihati-hati. Mereka sangat hari ini luar biasa ya Pak Irwansyah ya, banyak sekali itu di swasta mereka terpaksa harus ini. Sampai dia kalau saya tidak bisa connect dengan PLN, mereka sampai memasang PLTS dengan BES-nya, Battery Energy Storage System, karena mereka melihat daripada uang itu saya titipkan di luar sebagai trading, dia memakai untuk usaha dia di pabrik dia. Ini tolong hati-hati. Jadi melihatnya sekarang tidak hanya melihat kepada harga cost of energinya, tetapi juga terhadap berapa emisi karbonnya yang ada. Ya, seperti ini. Itulah kira-kira dari saya bahwa perubahan ini luar biasa. Ya, mereka akan menagih ini kecuali untuk hal-hal demikian. Nah, saya terima kasih kepada Pak Maharoni, teman-teman yang di Sulawesi sudah melakukan memelihara kompetensi atas kegiatan proteksi, dan mereka waktu itu WA-an dengan saya mengenai mendengar adanya kenapa kalau kawat di belakang yang putus, ya putus karena sumber pembangkit kan di gardu induk, suplai sendingnya kalau dia putus, tapi kan ada pembalikan dari trafo-trafo yang bertegangan ya, kalau kena namanya manusia, binatang ya pasti meninggal. Peristiwa ini yang sangat spektakuler terjadi di Bekasi. Seingat saya tahun 2002 sama di Siantar, itu memakan korban 4 orang, kebetulan di perlintasan kereta api sedang naik kendaraan, angkot kalau nggak salah, dan itu PLN diminta oleh pengadilan mengganti biaya atas meninggal itu, seingat saya 15 juta pada saat itu, dan saya ada kasus yang sama, sehingga mulai sejak itu setiap ada yang meninggal, ada semacam lesson learned atau katakanlah jurisprudensi, PLN harus mengganti kerugian itu untuk biaya kepada korban. Ini kita hati-hati ke sana ya. Tapi sebetulnya dengan teori Joel Elkington tadi, dan kita sudah sepakat untuk
healthy, safety, dan environment tadi, HSE, ya, 3P tadi, ini menjadi citra buruk adanya kejadian ini, baik di internal PLN maupun di luar, harus kita perhatikan lingkungan ini mencelakakan pihak luar atau tidak. Ini saya titip terima kasih sekali lagi kepada para hadirin ya atas pakar kita ya Pak Pribadi, beliau ini dari sejak saya masuk PLN pun sering sangat talentnya diproteksi ya, sampai sering saya pakai sejak saya masih pernah muda juga seperti Pak Mauro nih. Saya tahun itu umur 32 di Batam ya, memanggil beliau untuk memperbaiki sistem Batam kenapa sering blackout. Nah, ini saran saya seperti itu ya. Saya tadi sempat ngobrol bahwa sekarang teknologi yang namanya IGBT ya, ini insulated gate bipolar transistor, elektronika daya harus kita kuasai ya, harus kita kuasai, dan ini kita minta customer tidak memberi katakanlah THD maupun flicker ke sistem kita dan kita hanya mendiamkan. Kita harus bisa mengkomunikasikan bagaimana memperbaiki suplai dia dan tidak mengganggu sistem kita sehingga kualitas penjualan kita ke customer kita itu baik. Itu dari saya. Terima kasih sekali lagi kepada para semua dan saya mohon maaf atas sharing ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.